Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5C akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai formulasi dan evaluasi krim wajah herbal dengan ekstrak teh hijau. Dengan beranggotakan Amalia Arofah, Hanifah Hidayah Putri, Budari Aklinia Handadli, Cici Dita Mariam, dan Adelia Nanda Maulana. Dengan outline presentasi yang pertama yaitu teori dasar, deskripsi zat aktif, strategi formulasi, metode pembuatan sediaan, evaluasi sediaan, hasil evaluasi sediaan, dan kesimpulan. Teori dasar akan dibacakan atau disampaikan oleh Amalia Arofah. Yang pertama ada teori dasar. Krim adalah emulsi yang berbentuk setengah padat dan dirancang untuk dioleskan pada kulit atau selaput lendir. Kemudian krim dibagi menjadi beberapa bagian. Ada finishing cream, adalah pelembab rendah lemak yang larut dalam kulit. Kemudian finishing cream ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu bersifat komedogenik karena mengandung bahan parafin dan petroleum yang dapat menyebabkan terbentuknya komedo-komedo atau akne komedonal. Adalah salah satu tipe penyakit jerawat yang ditandai dengan dominasi lesi komedo baik tertutup maupun terbuka. Kemudian tujuan dari formulasi ini adalah untuk memformulasi dan mengevaluasi krim wajah herbal dengan ekstrak teh hijau, kunyit, gel lidah buaya sebagai toner kulit yang dapat menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan krim sintesis tanpa beberapa efek samping seperti gatal-gatal atau beberapa reaksi alergi. Formulasi umum sediaan krim adalah zat aktif, zat berkhasiat, bahan pembawa, bahan pengemulsi, humektan, peningkat penetrasi, pengawet, dan penstabil. Kemudian ada deskripsi zat aktif yang pertama yaitu green tea. Kandungan senyawa kimia dalam daun teh terdiri dari 3 kelompok besar yang masing-masing mempunyai manfaat bagi kesehatan, yakni polifenol, kafein, dan essential oil. Kemudian yang kedua yaitu kunyit. Curcuma longael memiliki aktivitas sebagai antibakteri pada Propionibacterium acne. Kandungan kurkumin pada kunyit adalah 3-8% lebih tinggi dibandingkan dengan kunyit putih dan temulawak. Kemudian yang ketiga yaitu ada aloe vera. Aloe vera merupakan bahan pelembab yang memberikan khasiat penghalus kulit. Gel lidah buaya mengandung 2 hormon auksin dan giberelin. Kemudian yang terakhir yaitu ada lavender oil. Minyak lavender merupakan salah satu minyak aromaterapi yang memiliki aktivitas antibakteri dan anti jamur yang berasal dari komponen utama seperti linalol, linalil asetat, lavandulol, geraniol, atau eukaliptol. Selanjutnya ada strategi formulasi. Yang pertama itu ada asam stearat yang digunakan yaitu dalam sediaan krim antara 1-20%. Fungsinya itu dalam sediaan krim sebagai emulsifying dan solubilizer. Yang kedua itu ada Aquades, yang dimana Aquades ini tempat untuk pertumbuhan mikroorganisme, sehingga dalam penyimpanannya itu harus terlindungi dari kontaminan dan menggunakan wadah yang non-reaktif. Yang ketiga itu ada setil alkohol, yang digunakan itu karena memiliki sifat emolian dan pengemosi, yang dimana sifat emolian ini pada setil alkohol mempunyai kemampuan dan penyerapan epidermis yang dapat melindungi dan melembutkan kulit. Yang keempat itu ada KOH yang bersifat higroskopis dan mudah meleleh sehingga perlu disimpan dalam wadah yang tertutup baik dan jauh dari sinar matahari. Yang kelima itu ada natrium karbonat. Natrium karbonat ini digunakan sebagai zat tambahan dan pengawet serta disimpan dalam wadah tertutup rapat. Yang keenam itu ada gliserin. Digunakannya itu sebagai solvent dan kosolvent dalam sediaan krim dan emulsi. Yang ketujuh itu ada TEA, digunakan sebagai agen pengemulsi atau agen alkali. Kemudian ada formula akhirnya yang mana asam stearat 13 gram, setil alkohol 0,1 gram, kalium hidroksida 0,1 gram, natrium karbonat 0,1 gram, ekstrak teh hijaunya 1 gram, gel lidah buaya 2 gram, kunyit 1 gram, gliserin 6 gram, TEA 0,2 gram, Aquades QS atau secukupnya,
minyak lavender 0,5 gram. Dari hasil pembuatan formula tersebut didapatkan formula 1 adalah formula yang menghasilkan sediaan krim wajah yang paling baik. Karena pada formula 1 tersebut itu terlihat homogen dan semua formulasinya kuning, tengah, dan baunya menyenangkan. Yang mana pH formulasinya itu sekitar 6,5, viskositas formulasinya 190 cp, dan daya sebar formulasinya itu 5 cm per second, dan stabilitasnya baik. Nah, selanjutnya ada metode pembuatan yang dimulai dengan persiapan ekstrak alkohol. Bahan dalam bentuk serbuk ini diekstraksi dengan 250 ml etanol menggunakan teknik maserasi selama 4 jam dan diekstrak disaring melalui kapas. Lalu filtratnya dikeringkan dan dipekatkan. Lalu ada persiapan fase minyak, di mana asam stearat, setil alkohol, KOH, dan natrium karbonat dimasukkan ke dalam satu kaca porselen dan dicampurkan dan dilebur pada suhu 700 derajat Celcius. Lalu ada persiapan fase air, di mana ekstrak alkohol dari simplisia ditambahkan gliserin dan TEA yang dimasukkan ke dalam piring porselen lain dan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius. Lalu ada penambahan fase air ke fase minyak, di mana fase air ditambahkan ke fase minyak dengan pengadukan terus-menerus pada suhu 700 derajat Celcius. Sekarang, setelah pemindahan selesai, dibiarkan pada suhu kamar sambil diaduk. Parfum ditambahkan terakhir sebelum produk jadi dipindahkan ke wadah yang sesuai, kemudian krim dievaluasi untuk berbagai parameter fisik. Lalu ada evaluasi sediaan, yang pertama itu ada pH, di mana pH meter dikalibrasi dan diukur pH-nya dengan menempatkan dalam gelas kimia berisi 20 mg krim. Lalu ada uji daya sebar, di mana 500 mg krim diapit di antara dua plat kaca, lalu beban seberat 100 gram ditempatkan pada slide kaca yang di atas. Bobotnya yang telah dihilangkan dan formulasi tambahan dihilangkan. Slide bawah dipasang pada papan peralatan dan slide atas dipasang dengan tali non-fleksibel yang diberi beban 20 gram. Waktu yang dibutuhkan oleh slide atas untuk terlepas itu dicatat. Lalu ada organoleptis dan homogenitas. Pengujian dilakukan dengan sentuhan fisik menggunakan tangan dan penampilan krim ditemukan dengan mengamati warna dan kekeruhannya. Untuk viskositas krim diuji dengan viskometer Brockfield dengan kecepatan 60 rpm. Selanjutnya, hasil evaluasi. Yang pertama ada uji organoleptis yang bertujuan untuk menjamin organoleptis suatu sediaan sesuai dengan spesifikasi dari sediaan yang dibuat dengan menggunakan kaca indera. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kelima formulasi tersebut berwarna kuning dan berbau menyenangkan. Yang kedua ada uji pH yang bertujuan untuk mengetahui krim yang dihasilkan bersifat asam dan basa dilihat dari nilai pH yang diperoleh. Dalam sediaan topikal, pH yang terlalu asam atau basa akan menimbulkan iritasi kulit. Syarat mutu pH sediaan krim yaitu 4,5 sampai 6,5. Hasil percobaan menunjukkan bahwa dari kelima formula tersebut, yang memasuki rentang yang baik adalah formula 1 dengan pH 6,5, sehingga pada formula 1 memenuhi persyaratan dan pada formula 2, 3, 4, dan 5 belum memenuhi persyaratan. Kemudian yang ketiga ada uji daya sebar yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan kecepatan penyebaran krim pada kulit saat dioleskan pada kulit. Semakin tinggi konsentrasi asam stearat, maka akan meningkatkan viskositas krim sehingga daya sebar menjadi semakin kecil. Syarat mutu daya sebar sediaan krim yaitu 5-7 cm. Hasil percobaan menunjukkan bahwa dari kelima formula tersebut, yang memiliki daya sebar yang baik adalah formula 1 dengan daya sebar 5 cm, sehingga pada formula 1 memenuhi persyaratan. Kemudian ada uji homogenitas yang dimana bertujuan untuk melihat penyebaran zat aktif dalam sediaan krim. Krim dikatakan homogen jika terdapat kesamaan warna yang merata dan tidak ditemukan partikel dalam krim. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kelima formula tersebut mendapatkan hasil krim yang homogen tanpa partikel yang terdistribusi pada sediaan. Kemudian yang terakhir ada uji viskositas yang bertujuan untuk mengetahui kekentalan dari sediaan krim yang diharapkan agar mudah dioleskan
Syarat mutu viskositas sediaan krim 2000 sampai 50.000 cp. Hasil percobaan pada kelima formula menunjukkan bahwa pada formula 1 memiliki viskositas yang paling rendah dengan viskositas 190 cp dan pada formulasi 5 memiliki viskositas yang paling tinggi dengan viskositas 230 cp. Hal ini menunjukkan penambahan konsentrasi asam stearat yang lebih besar mempengaruhi tingginya nilai viskositas. Baik, kesimpulan dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa dari percobaan yang dilakukan saat ini adalah memformulasi krim wajah herbal. Kemudian krim wajah yang diformulasikan dievaluasi menggunakan berbagai parameter dan ditemukan bahwa formulasi 1 menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan formulasi 2, 3, 4, dan 5. Sekian presentasi dari kelompok 5C, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.